Halo dari New York City. Hari ini aku ingin bawa kalian jalan-jalan ke kota Quebec di Kanada. Nah, sekarang kita lagi OTW ke Newark Airport. Ini tuh di New Jersey, agak jauh memang karena kita dari Midtown East di New York City. Kemungkinan sekitar 1 jam lebih. Nah, kita ini naik subway dari hotel ke Penn Station. Terus kita sambung lagi naik kereta New Jersey Transit ke Newark Airport, dan terakhir kita naik air train untuk ke Terminal C, tempat pesawat kita berangkat. Nah, ini tuh habis sekitaran 19 USD atau 300.000 per orang. Nah, sebenarnya ada beberapa opsi untuk ke Bandara Newark dari New York City. Cuma ini pilihan yang paling murah dan cocok jadwal keretanya dengan kita. Nah, kalau naik Uber sendiri tuh sekitar 88 USD. Mahal ya, say, kalau untuk berdua saja. Setelah kurang dari 2 jam di pesawat, kita tiba di Quebec City, Kanada. Cantik banget view-nya dari atas pesawat. Di musim gugur ini, pohon-pohon telah berubah warna. Ada warna orange, kemerah-merahan, dan kekuning-kuningan. Nah, saat tiba di Bandara Internasional Quebec City ini, proses kedatangan di imigrasinya memang agak lain dari yang biasanya. Nah, kita itu diarahkan ke salah satu mesin untuk scan paspor kita, lalu difoto, mengisi dan konfirmasi data kita. Nah, lalu nanti kita dapat cetakan selembar kertas gitu dari mesin itu, dan ada foto kita juga di situ, dan kita berikan cetakan ini ke petugas imigrasi untuk diperiksa dan ditandai. Nah, itu saja. Dan saat jalan keluar exit, ada anjing detektor gitu yang mencium bagasi dan tas bawaan kita. Sekarang kita sudah mulai masuk ke pusat kota tua Quebec. Nah, kita itu naik Uber dari bandara, berhubung kita hanya punya waktu dari sore sampai malam untuk eksplor kota. Pokoknya waktu kita mepet banget, jadi kita harus pakai waktu ini se-efisien mungkin. Ya, begitulah. Terus walaupun jauh lebih murah kalau kita naik bus, namun itu takes time sekali. Kita harus ganti bus kayak 2 kali, dan kemungkinan juga akan makan waktu 1 jam 30 menitan, dan harganya itu memang murah, 3,75 Canadian dollar atau 43.000 rupiah. Kota tua di Quebec City ini merupakan area yang paling cantik dan terkenal dari seluruh kota, yang dipenuhi dengan bangunan bersejarah bergaya Eropa klasik yang berumur lebih dari 100 tahun. Ada jalanan cobblestone-nya dan vibe-nya terasa seperti di Eropa. Nah, kota tua ini sendiri merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. Nah, Quebec City ini juga merupakan salah satu kota tertua di Kanada yang dibangun sejak tahun 1608 oleh Samuel de Champlain, penjelajah asal Prancis. Sejak saat itulah Quebec dianggap sebagai pusat penyebaran budaya Prancis di benua Amerika. Nah, tahu nggak sih, Quebec City ini juga ternyata dikelilingi oleh tembok yang dahulunya digunakan sebagai benteng pertahanan yang dibangun Prancis pada abad tahun 1608 dan kemudian diperkokoh dan diperkuat lagi oleh Inggris setelah diambil alih di tahun 1759. Adanya tembok ini kemudian menjadikan kota tua Quebec menjadi satu-satunya kota berbenteng atau wall city yang masih ada di Amerika Utara di luar Meksiko. Seperti kota di dalam tembok. Nah, tembok ini juga masih ada sampai sekarang dengan panjang sekitar 4,6 km dan terlestarikan dengan baik dan masih berfungsi sebagai pangkalan militer. Nah, sebentar lagi kita akan tiba di hotel tempat kita nginap. Nah, dari sini kita bisa lihat bangunannya. Bagus banget, terlihat seperti hotel kastil, seperti The Negeri Dongeng. Super happy banget karena kita sudah tidak sabar lagi mau lihat-lihat dan merasakan bagaimana sih tinggal di bangunan yang adalah landmark kota dan sudah melewati berbagai masa. Nah, oh iya, ada fakta menarik dari hotel ini. Katanya hotel ini pernah masuk dalam daftar salah satu hotel yang paling banyak difoto di dunia, baik oleh fotografer, wisatawan, dan sering muncul di berbagai film dan karya seni. Akhirnya selesai check-in juga. Nah, itu tadi lobbynya rame banget, seperti stasiun kereta kalau lagi pulang kantor di Jakarta. Nah, sepertinya itu juga lebih banyak pengunjung daripada tamu hotel deh, karena memang hotel menawarkan guide keliling hotel. Nah, depannya hotel itu banyak banget bus wisata yang besar yang berhenti, menurunkan, dan menjemput para wisatawan. Nah, ini dia kamarnya. Jadi kita dapat kamar yang Deluxe City View King, itu di lantai 8 dari 20 lantai. Di sini tuh ada 600 kamarnya. Gila, banyak banget kamarnya di sini. Nah, kita dapat yang pojokan dengan 2 jendela. Jadi satu jendelanya itu dengan view kota dan satunya lagi view bangunan hotel yang bagian lainnya. Nah, walaupun jendelanya tidak terlalu besar, tapi pemandangannya cantik banget dari sini.
Di samping pintu masuk ini dia ada kamar mandinya, nggak terlalu besar, sinknya juga kecil, tapi memang secara keseluruhan cantik banget karena ada corak marble yang warna putih itu. Oh iya, seperti Hotel Fairmont pada umumnya di US dan Kanada, mereka itu menggunakan toiletries yang hasil kolaborasi dengan Lilabu. Ini tuh perusahaan parfum yang terkenal di Amerika. Pantesan aja wanginya enak. Lu namanya aja pakai parfum dari Lilabu. Baunya wangi banget, suka sama wangi hand body-nya. Oh ya, aku mau cerita sedikit tentang hotel ini. Hotel ini tuh dirancang oleh arsitek Bruce Price. Dan hotel ini menjadi bagian dari jaringan hotel mewah yang dikembangkan oleh Canadian Pacific Railway. Nah, pada tahun 2016, Accor Hotel itu mengakuisisi Fairmont yang pada saat itu telah bergabung dengan Raffles dan Swiss Hotel. Tidak heran, kenapa banyak banget hotel Fairmont yang tersebar di berbagai daerah dan kota di Kanada. Dan Kanada menjadi negara dengan hotel Fairmont terbanyak di dunia. Kita balik ke kamarnya lagi. Nah, kamarnya ini nyaman polse nih. Kasurnya empuk, ada sofa dan mejanya. Kita juga dapat 2 botol air minum kemasan dan ada juga rok baju handuk gitu kalau mau ala-ala staycation. Nah, umumnya sama sih seperti hotel bintang 5 pada umumnya, kecuali memang di kayak di Kanada, Amerika atau negara-negara Eropa itu tuh mereka nggak biasa kasih sleeper. Dan di sini mereka tidak sediain sleeper sama sekali. Nah, ada juga beberapa hotel yang selain di hotel ini ada juga yang kasih sleeper, cuman jarang banget. Oh iya, tahu nggak sih hotel yang berumur lebih dari 130 tahun ini ternyata pernah menjadi tempat menginap tokoh-tokoh terkenal serta peristiwa penting bersejarah seperti Ratu Elizabeth II, Leonardo DiCaprio, Celine Dion, Prince Grace of Monaco, dan sebagainya. Bahkan pernah menjadi lokasi konferensi Quebec pada Perang Dunia Kedua pada abad ke-19. Nah, ini tuh wine sama list minumannya itu semua berbayar. Begitu juga nanti aku liatin minibarnya juga ini full. Ada snack-snacknya juga itu berbayar semua. Nah, khusus untuk yang minibarnya itu banyak banget minuman di situ. Itu minibarnya nggak ada space sama sekali, udah full sama minuman dan itu berbayar semua. Aku bahkan nggak mau buka pintunya sama sekali, soalnya sekarang tuh mini fridge yang begitu tuh di hotel-hotel berbintang itu pada umumnya sekarang sudah banyak yang pakai sensor. Jadi takutnya kalau aku ambil nanti terdeteksi disuruh bayar lagi, mahal pula lagi harganya. Yuk kita skip aja nih. Nah, ini jendela kita yang view-nya kota Quebec, kan bagus banget. Nah, ngomong-ngomong, lokasi hotel ini tuh sangat strategis karena berada di jantung kota yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan bersejarah, jalan-jalan cobblestone dengan pemandangan spektakuler Sungai San Lawrence. Sana juga aku bisa lihat ada ada cruise ship gitu. Nah, bagus kan pemandangannya. Not strong like before. Yeah, this one's sweet. This one like sour. Thanks. Okay, But I you don't so? like it. Alright. Fruit jellies. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan dulu keliling hotelnya untuk lihat fasilitas apa saja sih yang ada di hotel ini. Nih, aku mau tunjukin kalian nih, ada satu yang menarik di samping liftnya yang ada tulisan mail itu namanya di sini disebutnya mail chute. Ini tuh populer banget dulu di sekitar awal abad ke-20 di berbagai bangunan dan hotel tinggi, dimana kita sebagai tamu hotel dari lantai atas bisa kirim surat ke resepsionis atau ke area pengelola surat sebagai sistem komunikasi tanpa perlu turun ke lobi atau untuk kirim surat melalui hotel. Unik ya? Dan ada juga beberapa cerita menarik tentang mail chute ini, dimana salah satunya adalah katanya ada surat yang tersangkut selama berpuluh-puluh tahun dan ditemukan kemudian oleh staf renovasinya. Surat ini tidak pernah sampai ke tujuan, bahkan sampai terkait dengan tentang cerita-cerita mistis. Katanya dulu ada legenda tentang gubernur Prancis yang sebelum meninggal di tahun 1698 pernah menulis surat pada tunangannya, tapi surat ini tidak pernah sampai. Bahkan beberapa tamu katanya pernah mengaku melihat surat jatuh sendiri dari mail chute ini walaupun tidak ada yang mengirimnya.
Tadi kita cuma jalan-jalan singkat lihat fasilitasnya, seperti pada hotel umumnya itu ada gym, ada pool, dan sebagainya. Dan poolnya juga itu kecil, nggak terlalu besar, dan kayaknya nggak bisa deh untuk mengcover untuk 600 orang kalau misalnya full, itu kayaknya poolnya terlalu kecil. Dan waktu itu banyak banget orang, banyak sekali family di sana, jadi aku nggak bisa rekam-rekam. Jadi ya aku kayak udah cuma lihat doang terus aku lanjut. Nah sekarang kita udah di bagian luar, di luar hotelnya. Nah ini tuh kita di luar hotel sudah. Ini di depan hotel ini tuh ada namanya Dufferin Terrace. Ini tuh kayak boardwalk atau jalur pejalan kaki kayu. Ini tuh dibangun pada tahun 1838 oleh Gubernur Jenderal Kanada saat itu, yaitu Lord Dufferin. Gubernur ini adalah salah satu tokoh yang penting yang menyelamatkan benteng Quebec dari penghancuran, bahkan mengusulkan untuk tetap mempertahankan arsitektur historis kota, sehingga namanya digunakan untuk menamai teras ini. Nah, dari boardwalk sepanjang 430 meter dan lebar ini, itu tuh kita bisa menikmati pemandangan sungai Saint Lawrence yang memukau dan kota tua di bagian bawah tebing, dan juga ada kapal-kapal yang parkir di tepi sungai. Dan sambil mengagumi bangunan Chateau Frontenac yang indah dan megah. Betah banget sih memandangi matahari terbenam dan awan yang cantik dari sini. Apalagi di sini juga tersedia banyak banget tempat duduk, kita bisa tambah betah lagi berlama-lama di sini. Menelusuri boardwalk ini, kita akan dibawa dan diarahkan naik ke atas bukit. Namanya ini adalah Plains of Abraham atau Battlefield Park. Nah, ini tuh pemandangan dari atas bukit ini tuh indah banget, tidak kalah keren, dan banyak juga orang yang berfoto-foto di sini. Ada yang piknik, sepeda, jogging, ataupun hanya segera jalan-jalan santai seperti kita. Nah, Plains of Abraham ini adalah taman kota hijau yang luas dan indah. Dan ini tuh sering diselenggarakan berbagai acara atau festival musim panas seperti konser, festival, kegiatan olahraga musim dingin maupun kegiatan rekreasi sepanjang tahun. Siapa sangka ternyata tempat ini dulu adalah medan pertempuran yang penting dalam sejarah Amerika Utara. Taman ini tuh pernah menjadi saksi kunci dalam sejarah Perang 7 tahun karena disinilah puncak dari pertempuran Inggris dan Prancis yang terjadi, yang hasilnya mengubah arah sejarah kolonial Amerika Utara. Perang 7 tahun ini merupakan konflik besar antara tentara Prancis dan Inggris yang banyak melibatkan berbagai pihak seperti seluruh negara Eropa dan koloni-koloninya. Awalnya Prancis menguasai Kanada dan kemudian Inggris ingin menguasai Kanada juga dengan berusaha menghancurkan kekuatan Prancis di sini. Puncaknya yang terjadi di The Plains of Abraham ini dikenal sebagai Pertempuran Quebec pada 13 September 1759. Walaupun pertempuran ini hanya berlangsung sekitar 30 menit, namun perang yang dimenangkan oleh Inggris ini menentukan dominasi Inggris di dunia baru ini. Sambil berjalan-jalan di sekitar taman ini, kita juga bisa menemukan ada meriam, benteng, ataupun struktur bersejarah lainnya yang memberikan kita gambaran dan konteks jejak sejarah masa lalu di tempat ini. Nah setelah itu kita jalan ke bagian lower town-nya dari Quebec City ini. Nah jadi tuh sebenarnya kota tua Quebec City ini terbagi menjadi dua area utama, yaitu upper town dan lower town. Mudahnya disebut area di atas kota dan area di bawah kota. Nah hotel yang kita nginap ini berada di upper town, yang tepatnya berada di atas tebing Cap Diamond, yang begitu juga dengan teras Dufferin dan beberapa bangunan bersejarah lainnya. Sedangkan di area lower town ini adalah area yang terletak di tepi sungai Saint Lawrence yang merupakan kawasan tertua dari Quebec City ini, di mana ini merupakan tempat pemukiman pertama yang dihuni oleh orang-orang Eropa di Kanada. Nah, area lower town ini lebih banyak dengan kawasan tempat tinggal, area komersial, serta wisata. Selain itu, terdapat restoran, kafe, toko souvenir, bahkan pasar yang menjual produk grocery kebutuhan sehari-hari. Dan beberapa bangunan bersejarah diubah menjadi apartemen maupun townhouse yang lebih modern, namun masih mempertahankan fasad bersejarahnya. Nah, di lower town ini kita pergi ke beberapa spot yang tidak boleh terlewatkan. Nah, salah satunya ada Place Royal, Petit Champlain, Musée de la Civilisation, dan sebagainya. Pokoknya nama-nama ini dalam bahasa Perancis, jadi agak susah penyebutannya ya. Jadi maaf atau koreksi kalau ada yang salah. Nah, pertama ini ada mural besar gitu. Ini tuh dia muralnya ini memenuhi sebuah dinding bangunan yang sudah ada di sana itu sejak tahun 1999. Mural ini katanya menggambarkan tentang sejarah kota Quebec di masa lalu. Selanjutnya kita ke Place Royal.
Ini tuh alun-alun di jantung kota tua Quebec yang bersejarah. Disinilah lahir kota ini sejak menjadi pemukiman pertama orang Eropa di Kanada. Kita juga sempat melewati Petit Champlain yang merupakan salah satu jalan komersial tertua di Amerika Utara. Nah, ini tuh kayak jalan berbatu di gang kecil, dan ini tuh dikenal sebagai jalan paling cantik di kota ini. Apalagi saat didekorasi dengan ornamen-ornamen Natal. Sudah kebayangkan cantiknya gimana? Nah, jalan ini tuh berjejer toko-toko, ada toko souvenir, ada butik, restoran, kafe, galeri seni, dan sebagainya. Nah, terakhir kita naik kereta gantung untuk kembali ke hotel. Itu harganya sekitar 5 Canadian dollar per sekali naik. Kita sudah balik lagi ke hotel. Nah, ini waktu yang tepat untuk kasih lihat kalian area lobby hotelnya, karena tadi sore tuh rame banget. Ini tuh ya, desain arsitekturnya itu megah dan elegan, terlihat dari banyak menaranya yang runcing atau beratap curam dengan warna tembaga yang katanya terlihat seperti kastil khas Prancis di era Renaissance. Dan interior dan eksteriornya juga memiliki berbagai dekorasi itu yang rumit seperti istana dongeng. Dan interior hotelnya sendiri itu mewah di bagian lobbynya. Kalian bisa lihat kan, sentuhan klasik banget yang didominasi dengan panel kayu, ada lampu gantung kristal, dan berbagai perabot klasik bergaya Prancis. Nah, selain itu juga terdapat patung, lukisan, dan dekor yang menggambarkan sejarah Quebec. Check out hotel. Kita harus bangun sepagi ini untuk ke bandara karena kita tuh ada penerbangan pagi ke Calgary. Jadi, overall, Quebec ini adalah kota yang romantis, yang kaya akan budaya dan sejarahnya. Pantas saja kota ini tuh menjadi salah satu destinasi yang menarik dan wajib, kayak rekomendasi bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Kanada untuk melihat Kanada dari sisi yang berbeda. Oke, sekian dulu ya video part 1 di Kanada. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan ke Kanada part 2. Bye!